Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Insiden penembakan mengguncang acara jamuan makan malam Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara jamuan. Letusan tembakan terdengar beberapa kali saat jamuan makan malam Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat. Pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dengan berdiri mengelilingi Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Seluruh tamu undangan panik ketakutan berlindung di lantai dan bawah meja. Saat bersamaan, aparat keamanan menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk mengatasi keadaan. Aparat keamanan bersenjata berteriak saat berusaha melumpuhkan pelaku yang teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, seorang guru berusia 31 tahun dari California. Aparat keamanan juga berjaga di luar gedung, mencegah siapapun yang akan masuk. Melalui akun media sosialnya, Trump merilis rekaman CCTV saat pelaku menerobos keamanan, menyerang dan berhasil dilumpuhkan aparat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech. That was supposed to bring together members of both parties with members of the press, and in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. And have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's great shape. Tak berselang lama, spekulasi beredar di media sosial. Dilansir dari siaran media penyiaran Fox News, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam interview dengan jurnalis Fox News menyebutkan kemungkinan adanya beberapa tembakan yang dilepaskan. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining, there will be some shots fired tonight in the room, so everyone should tune in, it's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. Namun berdasarkan wawancara, pernyataan Karoline Leavitt merujuk pada pidato Trump. Hingga kini aparat keamanan masih menyelidiki motif penembakan dengan menggeledah tempat tinggal pelaku. Aparat penegak hukum Amerika Serikat mengungkap identitas pelaku penembakan dalam acara makan malam yang dihadiri oleh Presiden Trump di Hotel Washington Hilton. Pelaku diketahui bernama Cole Thomas Allen, seorang pria berusia 31 tahun dari California. Motif pelaku hingga kini masih diselidiki.
Insiden penembakan terjadi di Hotel Washington Hilton, lokasi berlangsungnya White House Correspondents' Dinner yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Presiden AS Donald Trump, Sabtu waktu setempat. Usai insiden tersebut, aparat penegak hukum langsung menangkap pelaku penembakan yang diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun yang berasal dari Torrance, California. Dalam profil media sosialnya, Allen menggambarkan dirinya sebagai insinyur mekanik dan ilmuwan komputer, serta pengembang game independen berdasarkan pengalaman yang ia miliki. Allen juga bekerja sebagai guru paruh waktu di lembaga bimbingan belajar Situ Education dan sempat menerima penghargaan Teacher of the Month pada Desember 2024. Allen diketahui merupakan lulusan California Institute of Technology pada 2017 dengan gelar sarjana teknik mesin. Ia juga meraih gelar Magister Ilmu Komputer dari California State University Dominguez Hills pada 2025. Saat ini motif penembakan masih didalami oleh aparat. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Cole Thomas Allen di Torrance, California. Penyelidikan awal menyebut pelaku diduga merupakan tamu hotel saat acara berlangsung. Dinas Secret Service menyatakan pelaku membawa senjata jenis shotgun dan sempat melepaskan tembakan ke arah personal pengamanan sebelum akhirnya ia ditangkap di lokasi kejadian. Sebelum insiden penembakan di jamuan makan malam Gedung Putih, sejumlah demonstran berunjuk rasa di lobi Hotel Hilton Washington, tempat jamuan makan malam. Pengunjuk rasa kelompok Kode Pink menyuarakan anti perang dan genosida. Kelompok Kode Pink memprotes pembunuhan jurnalis serta warga sipil oleh militer Israel. Bahkan mereka diabaikan saat mereka mencoba mengkonfrontir sejumlah jurnalis koresponden Gedung Putih terkait kolega mereka sesama jurnalis yang dibunuh di Gaza dan Lebanon. Aparat keamanan pun mengamankan kelompok Kode Pink keluar dari lobi hotel. Sementara itu pemirsa, perundingan Amerika dengan Iran belum juga terwujud. Pemerintah Iran melalui anggota parlemen Iran menyampaikan bahwa Iran tidak akan menyerahkan uranium yang sudah diperkaya kepada Amerika. این سازی ما هیچ ربطی به امریکا نداره. به نظر شخصی من ما از امروز هیچ مذاکره‌ای با امریکا در موضوع هسته‌ای نباید بکنیم. عمل کنند اون وقت ما اعتماد میکنیم و مذاکرات بعدی رو باشون شروع میکنیم. شرایط ما رو بهش عمل کنیم. شرایطی که قبلا توی پاسخ به سوال شما گفتم. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kunjungan dua utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan. Trump tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Islamabad, Pakistan. Trump sebelumnya berencana mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan upaya negosiasi dengan pihak Iran. Trump menilai durasi perjalanan yang sangat jauh tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan di meja perundingan. Ia menegaskan tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Trump juga memastikan posisi diplomatik Amerika Serikat saat ini sangat kuat. Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan mengejar pihak Iran dan lebih memilih menunggu langkah Teheran. Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakhiri kunjungannya ke Islamabad, Pakistan dan melanjutkan lawatannya ke Oman dan Rusia. Di Islamabad, Araghchi bertemu Kepala Militer Pakistan Asim Munir yang menjadi mediator kunci. Kemudian Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif
dan Menlu Pakistan Ishaq Dar. Sementara itu pemirsa, Israel kembali menyerang Lebanon. Sasaran serangan rudal Israel kali ini adalah permukiman warga di Safad al-Batik di Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan geger setelah mendapatkan serangan udara dari tentara Israel. Terlebih karena mereka masih dalam masa gencatan senjata. Pelanggaran atas gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel ini bukanlah yang pertama kali dilakukan Israel. Akibat serangan Israel, sebuah bangunan hancur dan kobaran api dengan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi terlihat di langit Lebanon. Warga sekitar pun berlarian berusaha menyelamatkan diri. Ribuan warga Beirut, Lebanon mengungsi di tenda darurat di sebuah area parkir. Hal ini terjadi meski gencatan senjata Zionis Israel dan Hizbullah masih berlangsung. Pengungsi di Beirut, Lebanon menghadapi kondisi mengerikan meskipun gencatan senjata masih berlangsung. Nampak para pengungsi mendirikan tenda di sebuah lahan parkir dengan ketersediaan kebutuhan dasar yang sangat terbatas. Ribuan orang ini meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan. Para pengungsi mengaku belum mendapat bantuan apapun hingga menimbulkan kekhawatiran atas memburuknya kondisi hidup mereka. كنا عم طالب على طول عم طالب الدولة انه تركب حمامات تضوي لنا الشارع ما تعطينا كهرباء تضوي الشارع لنشوف بعضنا برا بالليل العالم ما يصير معها مشاكل بالليل عرفت علي كيف وانا اللي بتمناه انه يمكن طول هالحرب هيدي وتستمر وانا عندي 9 اولاد فيهم 6 اولاد صغار قاصرين. Menurut Kementerian Kesehatan, jumlah korban tewas di Lebanon meningkat menjadi 2.419 dengan 7.719 orang terluka sejak pertempuran baru antara Israel Hizbullah pecah pada 2 Maret lalu. Seorang bocah di Gaza merekam dirinya sendiri viral di media sosial. Bocah laki-laki ini keheranan melihat sebuah rudal. ما كنتش متوقع كل هذا صاروخ ما كنتش متوقع. Ekspresi lucu dan polos bocah laki-laki Gaza ini saat heran baru melihat besarnya ukuran rudal viral di media sosial. Kepolosan bocah laki-laki ini saat melihat pecahan rudal yang sudah tidak aktif di Gaza Palestina ini menyentuh hati banyak orang di media sosial. Selain lucu dan naif, rekaman ini juga menunjukkan sisi pahitnya hidup di Gaza, di mana anak-anak Gaza dikelilingi bahaya meski berada di lingkungan dekat rumah. Warga Gaza tengah bertahan hidup dengan mendirikan tenda darurat di kuburan. Para kepala keluarga mengkhawatirkan kondisi anak-anak mereka. Keluarga pengungsi Palestina berlindung di sebuah pemakaman di Deir al-Balah, Gaza Tengah, usai kehilangan rumah akibat konflik Israel-Hamas. Terlihat sejumlah tenda didirikan di antara kuburan. Para pengungsi juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok seperti air bersih. Sejumlah kepala keluarga mengungkapkan kekecewaannya dan mengkhawatirkan kesehatan serta pertumbuhan anak-anak mereka. المطبخ هذا فوق قبر وخيمتي فوق قبر والله يعلم واحد يمكن اكثر بس انا اللي شايفه انا حاليا يمكن في اكثر بس مجبور انا ايش اللي جابني انا ايش اللي بدك على المر اللي مر منه انا لو وضعي احسن من هيك كان ما جيتش هنا بس ما فيش انجبرت ناجي هان ودار عمي كذلك انا ما انجبرتش ناجي هان. Perang antara Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan 72.289 warga Palestina syahid dan melukai 172.000 lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kunjungan dua utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan. Trump tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Islamabad, Pakistan. Trump sebelumnya berencana mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan upaya negosiasi dengan pihak Iran. Trump menilai durasi perjalanan yang sangat jauh tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan di meja perundingan. Ia menegaskan tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Trump juga memastikan posisi diplomatik Amerika Serikat saat ini sangat kuat. Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan mengejar pihak Iran dan lebih memilih menunggu langkah Teheran. Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakhiri kunjungannya ke Islamabad, Pakistan dan melanjutkan lawatannya ke Oman dan Rusia. Di Islamabad, Araghchi bertemu Kepala Militer Pakistan Asim Munir yang menjadi mediator kunci, kemudian Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menlu Pakistan Ishaq Dar. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore Pak Satrawi. Selamat malam, selamat sore Mbak. Baik, Bapak, Trump ini kan membatalkan misi utusan Amerika Serikat untuk menuju ke Pakistan. Artinya negosiasi AS dan Iran kembali tertunda ya? Ya, kita lihat memang begitu. Ini belum ada kayak semacam titik temu bagi kedua negara untuk melakukan sebuah perundingan langsung. Walaupun saya melihat Iran sampai hari ini mencoba untuk meneguhkan posisi diplomasinya yang berada di tangan di atas. Dalam pengertian syarat-syarat Iran ataupun kehadiran Iran itu yang kemudian menentukan apakah perundingan ini akan terjadi atau tidak. Sementara dari sisi Amerika kita melihat justru Amerika sejak beberapa hari terakhir bahkan beberapa waktu sebelumnya itu sudah menunjukkan bahwa Amerika ingin ada sebuah diplomasi, ada sebuah perundingan sebagai upaya untuk bisa mengakhiri perang ini. Tapi sekali lagi Iran sebenarnya juga menginginkan hal itu, namun belajar dari berbagai macam peristiwa sebelumnya yang dianggap sebagai serangan terhadap diplomasi, serangan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Iran, maka Iran memberikan syarat-syarat yang ditentukan. Dan syarat-syarat itu kalau kita lihat dari perundingan terakhir yang rencananya dilakukan di Islamabad pada hari Selasa atau hari Rabu kemarin, itu tidak terjadi karena Amerika tidak melakukan syarat-syarat yang diminta oleh Iran. Begitu Mbak. Baik, Donald Trump melalui media sosialnya kan bilang kalau mereka ingin berbicara, maksudnya Iran begitu, yang harus mereka lakukan hanyalah menelpon. Tapi kan dalam diplomasi antar negara ini bertemu langsung saja tidak ketemu titik tengahnya, apalagi telepon. Menurut Anda gimana? Kalau dianalisa secara timing, secara waktu ya dari menit ke menit, maka sebenarnya pernyataan Presiden Donald Trump terkait dengan pembatalan kunjungan Witkoff ke Pakistan itu kurang lebih terjadi setelah Araghchi ternyata tidak menunggu kedatangan delegasi Iran ini dan tetap bersikeras dengan agenda awal, yaitu melakukan kunjungan ke Pakistan, lalu lanjut ke Kesultanan Oman dan lanjut ke Rusia. Lanjut ke Rusia. Nah, sekali lagi kalau dibaca dalam analisis waktu seperti itu, maka ini bisa dipahami sebagai kekecewaan daripada Presiden Donald Trump karena di saat awalnya mencoba untuk mengambil momentum kehadiran atau keberadaan Araghchi di Pakistan dengan cara mengirim utusannya ke Pakistan, itu justru Iran seakan-akan tidak mau melakukan kompromi, alih-alih menunggu, tapi justru dia tetap melakukan kunjungan ke Oman. Saya melihat ini adalah kekecewaan, ini adalah kayak semacam
upaya yang tidak disambut oleh Iran untuk melakukan sebuah pertemuan di Pakistan. Dan saya melihat tentu dari sisi Iran ini tidak terlepas dari anggapan bahwa Amerika belum memenuhi syarat yang diajukan oleh Iran, yaitu membuka blokade pelabuhan dan terutama soal blokade pelabuhan. Baik, ini seperti ada tunggu-tungguan ya Pak. Seperti Anda melihat Iran ini kan menunggu keseriusan AS untuk negosiasi seperti memenuhi syarat-syarat yang sudah diajukan oleh Iran. Mengingat sudah berkali-kali nih Iran dikhianati saat tengah melakukan perundingan, kemudian mereka diserang. Persis. Jadi Iran yang pertama dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak berada dalam posisi yang lemah. Tidak berada dalam posisi yang mudah ditekuk, mudah ditaklukkan terutama oleh Amerika. Justru dia ingin menegaskan walaupun sudah bertubi-tubi diserang sedemikian rupa oleh Amerika dengan Iran, sampai hari ini dia tetap memegang kartunya. Dan saya sebagai pengamat melihat memang Iran suka atau tidak suka, dia sekarang menjadi faktor. Kita bisa melihat beberapa perkembangan. Katakanlah perundingan kedua sendiri, kenapa nggak terjadi? Faktornya adalah Iran, yaitu syarat yang diminta oleh Iran tidak dipenuhi oleh Amerika. Bahkan saya selalu sampaikan perundingan pertama pun tercapai, termasuk gencatan senjata pun tercapai, itu karena Iran berkompromi. Itu artinya dia tetap sebagai faktor. Komprominya apa? Yaitu bahwa Iran yang awalnya bersikukuh tidak mau gencatan senjata kalau hanya untuk solusi sementara, lalu di ujung waktu dia mau menerima solusi sementara, sehingga ada yang namanya gencatan 2 minggu sebelum akhirnya diperpanjang seperti sekarang. Dan ini sekali lagi bisa menunjukkan fakta lebih besar bahwa memang yang pertama Iran mengontrol keadaan, Iran menjadi faktor keadaan. Kalau dia menjadi faktor berarti bukan hanya semata-mata klaim, bukan hanya retorika, karena kalau itu hanya retorika gampang untuk dilakukan. Dia menjadi faktor karena di lapangan dia juga belum mampu ditaklukkan oleh Amerika. Nah ini menurut saya fakta kerasnya yang lebih besar. Kalau Amerika sudah mampu menaklukkan Iran, Israel sudah mampu menaklukkan Iran, maka tidak akan terjadi perundingan. Tidak akan perlu adanya perundingan seperti ini. Amerika bisa langsung datang di mana tempatnya uranium itu disembunyikan, dia bisa ambil. Tapi sekali lagi Amerika belum bisa mewujudkan target perangnya. Karena itu dia mencoba yang tidak didapatkan melalui perang bisa didapatkan melalui perundingan. Persoalannya Iran sudah belajar berkali-kali bahwa rumus Iran adalah yang tidak didapat di peperangan tidak akan pernah diberikan melalui jalur perundingan. Dan menurut saya inilah yang kemudian membuat dua pihak, ya, Amerika walaupun kenyataannya secara de facto dia belum menaklukkan Iran, tapi dia merasa menang kepada Iran. Sementara Iran walaupun secara de facto dia dihancurkan banyak fasilitasnya, tapi dia tidak pernah merasa dikalahkan. Karena itu dua sisi ini, sisi-sisi selama sama-sama merasa menang, maka membuat kedua belah pihak sama-sama memberikan harga yang tinggi, memberikan syarat yang tinggi untuk bisa membuat mereka bertemu. Baik. Kebuntuan negosiasi ini kan tentunya berdampak panjang ke perekonomian dunia. Anda melihat eskalasi ke depan akan seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya memang kalau saya ikutin dari analisis waktu sekali lagi, ini per 13 April perang ini sudah berubah menjadi perang ekonomi. Karena terutama dengan Amerika melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, maka ini akan menyeret negara-negara lebih banyak, lebih besar dalam krisis yang lebih nyata. Kalau sebelumnya hanya terdampak akibat katakanlah birokratisasi yang dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz, tapi per tanggal 13 April di mana Amerika mulai memberlakukan blokade, maka ini menjadi kayak semacam penutupan, menjadi kayak semacam penghalangan kapal-kapal yang mestinya berlayar dan menuju negara-negara tertentu, entah dari Iran atau menuju Iran. Dan sekali lagi ini akan melibatkan negara lain yang selama ini mungkin agak di pinggiran, tapi dia bisa lebih masuk ke tengah, masuk dalam pusaran ini. Salah satu dari negara itu menurut saya adalah Cina, yang dalam analisis dan berita ekonomi sering disampaikan merupakan pembeli utama daripada minyak mentah Iran, sampai mencapai 80 bahkan 90%. Kalau ini adalah benar dan Cina sangat tergantung dengan minyak yang sekarang terganggu di Hormuz, maka menurut saya mau tidak mau
Cina harus bersuara lebih keras, harus berperan lebih nyata, dan saat itu kita akan melihat bagaimana peran dan kontribusi dari negara-negara ini. Apakah ini akan menambah eskalasi? Tentu kita tidak inginkan itu semua, atau justru ini bisa meredam, bisa mendeeskalasi keadaan dengan syarat memang negara-negara ini mampu membuat dua negara ini sama-sama menurunkan ego. Karena sekali lagi dua pihak sekarang berada dalam ego yang paling tinggi seperti yang saya bilang tadi. Iran merasa tetap tidak ditaklukkan walaupun dia sudah banyak mengalami kehancuran. Amerika juga merasa sebagai pemenang walaupun kenyataannya tidak ada yang berubah dari Iran semenjak perang ini dilakukan, kecuali kehancuran-kehancuran yang ternyata itu juga tidak terlalu berdampak dalam kehidupan masyarakat Iran sehari-hari. Baik. Lalu Pak, apakah blokade Amerika Serikat yang saat ini diterapkan di Selat Hormuz, ini apakah karena mereka sedang seperti mengulur waktu begitu untuk menyiapkan armada mereka, kemudian juga kekuatan militer mereka untuk kembali menggempur Iran, Pak? Tentu sebagai kemungkinan, sebagai prediksi itu tetap harus kita baca, walaupun sekali lagi kalau kita lihat dari katakanlah tekanan waktu yang dimiliki oleh Amerika Serikat, terutama waktu secara politik terkait dengan dekatnya pemilu dan kemudian juga ekonomi yang sebentar lagi juga akan menghadapi hajat-hajat ekonomi seperti Piala Dunia, atau bahkan politik-politik domestik seperti peristiwa yang baru saja terjadi terkait dengan upaya penembakan Donald Trump, walaupun belum jelas itu motifnya kemana. Saya menduga itu akan lebih membuat pilihan lebih besar lebih kepada diplomasi ataupun kondisi yang kita sebut sekarang ini kondisi tidak perang tapi juga tidak damai. Ini berkepanjangan dan tentu ini tidak kita harapkan, karena kalau kondisi ini yang berlarut maka sekali lagi yang dirugikan bukan hanya Iran dan juga Amerika, tapi terutama masyarakat dunia yang barang-barangnya, logistiknya, minyaknya itu menyeberangi Selat Hormuz. Baik. Terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi atas informasi Anda. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, pasukan TNI menggelar latihan operasi lintas gabungan di perairan Karimun Jawa. Latihan melibatkan 20 kapal perang Republik Indonesia dan pesawat F-16 TNI Angkatan Udara untuk menegaskan kesiapan menghadapi peperangan era modern. Kegiatan tahap 1 yaitu penembakan rudal Exocet MM-40 Blok 3 oleh unsur KRI, lalu tahap 2 yaitu operasi udara lawan laut oleh 3 unit fighter F-16 TNI Angkatan Udara yang melepaskan bom jenis MK-12 secara presisi. Selain penembakan rudal, dilaksanakan pula artileri duel oleh unsur Striking Force TNI Angkatan Laut dengan sistem penembakan modern presisi tinggi yang berhasil menghancurkan sasaran darat di Pulau Gundul. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto serta para kepala staf angkatan memberikan apresiasi tinggi atas profesionalisme prajurit dan kesiapan alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. Laksanakan latihan dengan sungguh-sungguh sebagai nafas prajurit dimanapun berada. Kegiatan ini merupakan demonstrasi kekuatan nyata atau show of force yang melibatkan interoperabilitas batra laut dan udara secara masif. Latihan ini tidak hanya bertujuan untuk menguji kemampuan teknis, tetapi juga sebagai bentuk deterrence atau daya tangkal terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Polisi menyebut para tersangka berasal dari pengurus yayasan hingga pengasuh anak. Kondisi dia tangannya di portal ini.
Kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak Little Aresa, kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terus bergulir. Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dari kasus ini. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara. 13 tersangka berasal dari pengurus yayasan maupun pengasuh di daycare tersebut. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Belum diketahui motif para tersangka melakukan penganiayaan, tindakan diskriminatif, dan perbuatan tidak manusiawi ini. Kalau yang dari pemerintah pusat kan harus ada sertifikat atau kalau yang dari kita tiap hari minggu ini tanpa apa-apa nggak masalah. Dia kan langsung ditahan sertifikat nggak masalah. Dikasih baju, saya baru saya nggak kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini. Sementara sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ini berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan ditinggal di tempat penitipan anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Little Aresa di Umbul Harjo, Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan salah satu orang tua korban, Aldewa. Selamat sore, Pak Aldewa. Sore. Baik, Pak Aldewa, kalau boleh diceritakan Bapak, anak Bapak usia berapa yang dititip di daycare Little Aresa Yogyakarta ini? Oke, saya titipkan dari usia 18 bulan sampai sekarang usianya sudah 3 tahun. Seperti itu. Baik, apakah ada perubahan sikap setelah anak Bapak dititipkan di daycare ini? Baik, jadi untuk perubahan sikap, awalnya mula saya pikir untuk takut sekolah seperti menangis sampai di gerbang itu saya pikir biasa ya, karena mungkin jauh dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya itu kalau menangis jauh lebih tantrum seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Baik, setelah kasus ini mencuat, apakah Bapak menyadari ada kekerasan atau dampak psikologis yang dialami oleh anak Bapak? Baik, untuk dampak psikologis mungkin lebih takut ketika sampai sekolah itu tadi ya. Tapi seminggu sebelum penggerbekan itu saya temukan anak saya kaki sebelah kiri di bagian lutut itu ada lebam. Tapi ketika saya lihat laporan harian itu tidak ada laporan dari pihak sekolah. Tapi juga saya tidak tanyakan ke sekolah karena memang mungkin hanya jatuh biasa. Tapi memang lebamnya sekarang sudah hilang, seperti itu. Baik. Luka-luka lebam ini apakah hanya sekali terjadi atau beberapa kali, Pak? Oke, kalau untuk lebam yang saya temukan hanya sekali, tapi kemudian juga saya temukan adanya tertular penyakit seperti gatal-gatal gitu ya. Saya juga sudah melihat di sosial media banyak penyakit gatal-gatal yang serupa yang terjadi pada anak-anak kami. Jadi saya kira ada penularan sakit kulit gitu ya yang tidak di transparan dari pihak daycare-nya, seperti itu, karena kami tidak menerima laporan. Baik, banyak orang tua menyebut Pak, anaknya ini ketakutan kalau mau berangkat begitu ke daycare sendiri. Anak Bapak seperti apa? Ya, ada dua kondisi ya. Kalau biasanya kalau kami berangkat kerja pagi hari itu, anak saya itu selalu nangis ya, nggak mau berhenti. Sampai kadang bilang, ayah nggak mau sekolah, please, seperti itu. Atau kalau sudah sampai sekolah, yang tadinya nangis, dia langsung diam ketika lihat miss-nya. Jadi memang saya rasa apa yang anak saya alami juga terjadi dengan anak-anak yang lain. Kalau sampai sekolah pasti langsung nangis gitu, ketakutan. Baik, awal Bapak mengetahui kasus ini seperti apa, Pak?
Itu kan adanya berita itu kan Jumat sore ya. Jadi anak saya kan dijemput Jumat sore juga karena memang ada 2 gedung yang berbeda. Untuk usia 2 tahun ke bawah itu di sebelah barat dan 2 tahun ke atas sebelah utara. Yang digerebek adalah di sebelah barat. Dari situ saya lihat di sosial media banyak berita beredar, langsung saya telusuri. Memang ternyata ada pengakuan dari ex-miss yang kerja di situ melaporkan ke pihak polisi, lalu terjadi penggerebekan seperti itu. Baik. Sejauh ini apakah dari Bapak atau dari orang-orang tua korban saat ini sudah diperiksa oleh kepolisian untuk dimintakan kesaksian? Oke, yang saya lihat di sosial media mungkin yang mendapati pemeriksaan yang terkait dengan luka yang mungkin di 2 hari 3 hari kemarin ya untuk divisum, karena kalau anak saya pribadi kan yang saya tadi sebutkan lebam di bagian kiri itu tentu sudah hilang gitu ya. Jadi mungkin saya hanya melihat dari sosial media perkembangannya, dan saya juga sudah mendengarkan ada 13 tersangka yang ditetapkan. Saya harap mungkin polisi lebih cepat lagi dan kita tahu siapa tersangkanya, seperti itu. Baik, Bapak sendiri ketika mengetahui terkait dengan kabar tersebut bagaimana? Ya, awalnya saya nggak percaya ya, karena waktu mendaftar itu kan saya melihat sendiri struktur organisasinya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, ada punya gelar gitu ya. Saya tidak berpikir aneh-aneh. Mungkin yang saya agak curiga adalah ketika pihak daycare tidak menyediakan CCTV, itu yang jadi poin. Kemudian yang kedua adalah untuk biaya bulanan itu biasanya yang saya tahu ketika kami transfer itu harusnya ke yayasan, tapi ini kita transfer ke rekening individu untuk atas nama ketua yayasan. Jadi ketika berita ini mencuat, tentu saya terpukul ya sebagai orang tua. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi, apalagi anak saya belum bisa bertutur kata yang lebih spesifik ketika mengutarakan sesuatu seperti itu. Baik, selain tidak adanya CCTV dan juga terkait dengan pembayaran tadi, apakah Bapak dari awal pernah merasakan seperti ada kejanggalan nih untuk menitipkan anak Bapak di daycare ini? Baik, untuk 3 bulan terakhir yang saya rasakan adalah ketika anak saya di posyandukan, anak saya kan selalu ada bekal pagi sarapan ya, kebetulan makan siang dapat dari sekolah 1 kali dan snack. Di 3 bulan terakhir itu anak saya itu tidak mendapatkan berat badan yang seharusnya, jadi stuck gitu ya, malah turun. Jadi ketika saya bandingkan dengan laporan harian, kok makanan selalu habis tapi berat badan tidak naik, itu yang saya curigai, itu yang pertama. Dan juga beberapa hari lalu ya sebelum digerebek itu, anak saya kan dia bekal ikan goreng gitu ya, kemudian mamanya tanya, adik makan ikannya tidak? Anak saya jawab tidak, ya miss. Jadi saya curigai memang beberapa bekal itu dimakan sama pengurusnya di sana, jadi memang tidak bisa naik berat badannya. Itu. Baik. Tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu orang tua korban juga, Pak. Kalau misalnya dari keterangan sebelumnya, orang tua ini menyatakan bahwa anaknya ini tidak mau makan ketika di hari akhir pekan, begitu, seperti hari Sabtu dan Minggu. Karena biasanya di hari Senin sampai Jumat ini sekolah, mereka diberikan makanan hanya dengan nasi dan kuah. Jadi pas hari Sabtu Minggu ini mereka hanya ingin makannya nasi dan kuah atau nasi sama kecap aja. Kalau anak Bapak bagaimana? Apakah ada perubahan pola makan sendiri? Saya malah tahu di 2-3 hari terakhir ini ya, ketika saya coba misalkan makan pakai soto atau yang makanan berkuah, dia ingin pisahkan antara sayur mayur dengan ayamnya itu, jadi dia cuma pengen makan nasi dengan kuahnya. Jadi mungkin ada kesamaan motif juga di sini ya. Jadi saya pikirnya tidak aneh-aneh. Saya mungkin karena pikir anak saya kan kadang susah makan juga gitu kalau di rumah terutama. Itu ya yang terjadi. Baik, apa harapan Bapak dengan terkuaknya kasus ini, dan juga tentunya ini kan sangat memprihatinkan dengan orang-orang yang seharusnya kita percayakan untuk menitipkan anak-anak kita, tetapi malah memperlakukan anak-anak kita dengan tidak baik begitu. Baik, harapan yang pertama adalah untuk para pelaku agar dapat dihukum seberat-beratnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekolah ini harus ditutup karena tidak memiliki izin. Harapan yang ketiga adalah untuk beberapa kementerian juga harus memberikan sertifikasi kepada daycare agar supaya setiap daycare setidaknya memiliki CCTV. Jadi legalitasnya jelas, orang tua merasa aman, dan kami juga tidak perlu mendengar lagi kasus-kasus yang serupa yang terjadi yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, untuk cara mengatasi trauma psikologis anak sendiri, apakah Bapak sudah berkonsultasi dengan psikologi anak, psikolog anak atau psikiater sendiri?
Baik, saya sudah mendapati beberapa sosial media yang ada saya punya, itu beberapa komentar-komentar itu memberikan nomor dari KPAI yang ada di Kota Gede. Jadi saya coba untuk menghubungi nantinya ketika memang saya harus menghubungi untuk melihat apakah mental anak saya terganggu. Karena ini kan sangat berat ya, terutama untuk anak kecil di bawah usia 3 tahun. Jadi saya akan menghubungi itu dan tentu akan membawa anak saya ke psikiater untuk memeriksakan. Baik, terima kasih banyak Pak Aldewa sudah bergabung dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, rumah penitipan anak Little Aresya di Yogyakarta ternyata tidak memiliki izin. Mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah kota Yogyakarta akan melakukan sweeping ke seluruh rumah penitipan anak di Yogyakarta. Sementara KPAI menemukan 3 pelanggaran berat di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Rumah penitipan anak Little Aresya di Jalan Pakel Baru, Soro Sutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta hingga saat ini masih dalam kondisi tersegel garis polisi tanpa ada aktivitas apapun. Penyegelan masih dilakukan menyusul proses hukum adanya dugaan tindak kekerasan terhadap puluhan anak-anak yang dilakukan oleh para pengasuhnya sendiri. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan berdasarkan pengawasan rumah penitipan anak tersebut diketahui tidak memiliki izin sebagai tempat usaha penitipan anak, pendidikan PAUD maupun TK. Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan melakukan sweeping pengawasan menyeluruh ke seluruh rumah penitipan anak di Kota Yogyakarta. Hasto juga menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta terutama untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Pak Wali, mungkin akan ada pembakuan ataupun standar regulasi Pak untuk penitipan anak ke depan ini? Sebetulnya sudah ada SOP-nya, ada protapnya. Ketika dia itu mengikuti perizinan, melakukan perizinan, maka biasanya kita melakukan verifikasi, visitasi, kemudian kita cek standarnya, ya termasuk dapur seperti apa. Sementara Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai kasus ini menunjukkan pola yang lebih sistematis dibandingkan kasus serupa di daerah lain. Indikasi tersebut terlihat dari praktik yang diduga dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu pengasuh. KPAI juga mencermati adanya dugaan perlakuan yang terstruktur terhadap anak-anak, termasuk pembatasan akses orang tua untuk memantau aktivitas harian di dalam daycare. Kondisi ini dinilai memperkuat dugaan adanya praktik yang berlangsung secara terorganisir. Namun di dalam kasus ini kami sangat prihatin karena anak korban ini banyak sekali ya, lebih dari 50 anak, dan tentu saja yang KPAI sudah turun serta melakukan pengawasan mendapatkan beberapa temuan, termasuk diantaranya karena daycare ini belum berizin, kemudian yang kedua memang semacam ada SOP ya, SOP bersama ataupun juga aturan di dalam lembaga tersebut, di mana jika anak-anak ini menangis dan lain sebagainya maka ada tindakan tertentu, kemudian juga orang tua tidak boleh terlalu masuk ke dalam dan lain sebagainya. Maka kami melihat memang ada unsur ya, pertama adalah unsur kekerasan fisik dan psikis, di mana ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian yang kedua juga ada unsur perencanaan begitu, dan yang ketiga memang ada unsur keberlanjutan. Sehingga dalam hal ini juga kami melihat memang sebuah lembaga pendidikan abai, tidak melindungi anak dari kekerasan fisik yang terjadi, sehingga banyak anak menjadi korban. Selain penanganan kasus, KPAI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare di Yogyakarta, termasuk pendataan lembaga yang telah memiliki izin maupun yang belum, serta pembinaan terhadap pengelola untuk memastikan standar pelindungan anak terpenuhi. Dari Yogyakarta dan Jakarta, Gunanto Farhan dan Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma di Yogyakarta. Selamat sore Galih, bagaimana dengan perkembangan terkini penanganan kasus ini Galih?
Baik, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Setelah penggerebekan dari pihak kepolisian pada Jumat lalu di rumah penitipan anak atau Daikar Little Aresa di daerah Hambulharjo, Kota Yogyakarta, saat ini situasi di rumah penitipan ini cukup sepi begitu. Namun poster penitipan anak masih terpasang dan juga sekarang garis kepolisian juga terpasang di pagar rumah juga di beberapa titik di dalam area penitipan anak di daerah Hambulharjo, Kota Yogyakarta ini. Dan terkait perkembangan kasus ini, pihak kepolisian juga pada hari ini telah menetapkan 13 tersangka, yakni diantaranya adalah ketua yayasan, juga kepala sekolah dan beberapa pengasuh dari penitipan anak Little Aresa di Hambulharjo, Kota Yogyakarta ini. Dan memang setelah penggerebekan pada Jumat lalu, pihak kepolisian juga mengevakuasi sekitar 50-an anak begitu yang rata-rata usianya 2 tahun. Juga ada 30-an pengasuh begitu yang diaman oleh pihak kepolisian. Dan terkait tersangka yang telah ditetapkan pada hari ini juga menurut pihak kepolisian masih akan terus bertambah tergantung dari gelar perkara yang masih berlangsung hingga hari ini. Dan masalah ini juga menjadi atensi oleh pemerintah Kota Yogyakarta, di mana pada siang hari tadi pihak wali kota juga telah membuka pengaduan begitu bagi orang tua yang mengalami anaknya mengalami korban kekerasan di penitipan anak ini. Pihak wali kota Yogyakarta akan membantu begitu untuk konseling ataupun untuk mengecek kesehatan terkait anak-anak yang mengalami gangguan mental maupun gangguan psikologis. Seperti itu, Redi. Baik, sudah ada 13 tersangka yang telah ditetapkan ya, Gali? Betul? Itu sudah diketahui peran masing-masing dari ke-13 tersangka tersebut, Gali? Ya, untuk terkait motif maupun 13 tersangka ini pihak kepolisian masih terus mendalami begitu. Dan juga karena pihak media juga belum diberikan kesempatan begitu untuk wawancara langsung terhadap para tersangka ini. Yang jelas dari pihak kepolisian telah menetapkan 13 tersangka ini yang diantaranya adalah pihak ketua yayasan, kemudian kepala sekolahnya, dan juga beberapa pengasuhnya. Terkait motifnya maupun apakah pihak yayasan juga mengetahui adanya tindak kekerasan ini, pihak kepolisian belum bisa menuturkan karena beberapa media juga belum diberikan kesempatan secara langsung untuk mewawancara langsung kepada para tersangka ini. Seperti itu, Reni. Baik, peran dan motif ke-13 tersangka masih dalam penyelidikan. Terima kasih atas laporan Anda, Gali dari Yogyakarta. Kami masih akan terus menunggu update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat sore, Gali. Ke informasi selanjutnya, kebakaran dahsyat terjadi di permukiman padat penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu dini hari. Dalam hitungan menit, si jago merah menghanguskan 10 rumah dan menewaskan 1 lansia. Beginilah detik-detik kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu dini hari. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, namun saat disadari kobarannya sudah membesar dan tak terkendali. Material kayu yang mudah terbakar serta rapatnya jarak antar rumah membuat api dengan cepat merambat dan melalap satu persatu bangunan. Warga yang terbangun dari tidur langsung berlari keluar rumah. Suasana berubah menjadi kepanikan, teriakan minta tolong dan tangis histeris. Momen memilukan terjadi saat seorang istri korban tak kuasa menahan tangis di tepi jalan, menyaksikan langsung rumahnya dilalap api sementara suaminya masih berada di dalam rumah. Seorang lansia bernama Ambo Babak, 59 tahun, dilaporkan tewas dalam kebakaran tersebut. Petugas berjibaku menaklukkan si jago merah yang menghanguskan 10 rumah warga selama lebih dari 2 jam. Api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Mohon ada belas kasihannya dari pemerintah untuk membantu bagaimana caranya kami bisa memiliki lagi tempat tinggal. Karena ada beberapa juga baru kami bangun gitu, nah ada yang baru rehab semua.
Jadi untuk tempat tinggal kami agak sulit, jadi minta tolong bantuannya. Hingga kini penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Para korban yang kehilangan tempat tinggal berharap adanya bantuan dan uluran tangan dari pemerintah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran juga melanda belasan lapak pakaian bekas di Pasar Laino, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Peristiwa yang terjadi usai sholat subuh ini sontak memicu kepanikan di kalangan pedagang dan warga sekitar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan deretan lapak di kawasan Pasar Laino, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Api diduga kuat berasal dari salah satu kios penjual sepatu yang terletak di bagian ujung blok. Material dagangan yang didominasi kain dan karet membuat api dengan mudah merambat dan cepat membesar. Suasana panik tak terhindarkan, para pedagang berusaha menyelamatkan sisa barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman di pinggir jalan. Sementara itu, warga sekitar turut bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muna mengerahkan 3 unit armada damkar ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api selama beberapa jam untuk melokalisir agar tidak merambat ke blok lainnya. Apinya dari mana? Dari belakang. Toko ya, kios-kios ya? Kios apa dia, Mas? Sama Pak, RP penjualan. Berapa unit ini, Mas? Banyak Pak, ini sekitar 13, 14. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material yang dialami para pedagang ditaksir cukup besar berdasarkan pendataan sementara. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satpol PP menangkap 5 pedagang ikan sapu-sapu. Mereka kedapatan tengah mengolah daging ikan sapu-sapu untuk dijual dan dijadikan makanan seperti siomay dan otak-otak. Saat Pemprov DKI Jakarta tengah gencar menggalakkan program pembersihan ikan sapu-sapu dari aliran kali dan saluran air, 5 pria ini justru melakukan hal yang justru bertentangan. Kelimanya terciduk petugas Satpol PP ketika tengah menyiangi puluhan kilogram ikan sapu-sapu di bantaran anak kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu pencari ikan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali tersebut dengan tangkapan hingga 100 kg per harinya. Daging dan telur ikan sapu-sapu yang telah dipisahkan akan dijual kepada seorang pengepul di Cikarang, Jawa Barat seharga Rp15.000 per kilogram untuk dijadikan olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Ada ikan-ikan juga pada mati. Punya itu mau dijual kemana Bang rencananya Bang? Cikarang. Iya. Itu udah ada yang ngepulnya atau gimana Bang? Ada. Udah ada nggak Bang? Jadi Abang tinggal nyari doang? Iya. Bisa berapa banyak Bang? Tergantung Pak, kadang ada 30, 40. Anggota merasa aneh terhadap keberadaan 5 orang yang ada di Kali Ciliwung, tempatnya di depan Sekolah Santa Ursula. Anggota kami mendatangi dan melihat ternyata mereka sedang melakukan penyiangan, pembersihan terhadap hasil tangkapan mereka berupa ikan sapu-sapu. Nah, setelah kami perhatikan ternyata bangkai daripada ikan sapu-sapu itu kulitnya dibuang kembali ke sungai. Dari lokasi petugas mendapati sekitar 100 kg ikan sapu-sapu. Pemprov Jakarta saat ini tengah gencar memberantas ikan sapu-sapu di sejumlah sungai. Selain merusak ekosistem air dan tanggul, ikan sapu-sapu mengandung logam yang cukup tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan menyerang permukiman warga di Lebanon Selatan. Ayo sore segera kembali usai jeda. Diabetes seringkali tak terlihat, kayak saya. Hei, kamera!
Pemirsa, insiden penembakan mengguncang acara jamuan makan malam Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara jamuan. Letusan tembakan terdengar beberapa kali saat jamuan makan malam Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat. Pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dengan berdiri mengelilingi Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Seluruh tamu undangan panik ketakutan berlindung di lantai dan bawah meja. Saat bersamaan, aparat keamanan menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk mengatasi keadaan. Aparat keamanan bersenjata berteriak saat berusaha melumpuhkan pelaku yang teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, seorang guru berusia 31 tahun dari California. Aparat keamanan juga berjaga di luar gedung, mencegah siapapun yang akan masuk. Melalui akun media sosialnya, Trump merilis rekaman CCTV saat pelaku menerobos keamanan, menyerang dan berhasil dilumpuhkan aparat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech. That was supposed to bring together members of both parties with members of the press, and in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. And have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. Tak berselang lama, spekulasi beredar di media sosial. Dilansir dari siaran media penyiaran Fox News, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam interview dengan jurnalis Fox News menyebutkan kemungkinan adanya beberapa tembakan yang dilepaskan. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining, there will be some shots fired tonight in the room, so everyone should tune in, it's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. Namun berdasarkan wawancara, pernyataan Karoline Leavitt merujuk pada pidato Trump. Hingga kini aparat keamanan masih menyelidiki motif penembakan dengan menggeledah tempat tinggal pelaku. Aparat penegak hukum Amerika Serikat mengungkap identitas pelaku penembakan dalam acara makan malam yang dihadiri Presiden Trump di Hotel Washington Hilton. Pelaku diketahui bernama Cole Thomas Allen, seorang pria berusia 31 tahun dari California. Motif pelaku hingga kini masih diselidiki. Insiden penembakan terjadi di Hotel Washington Hilton, lokasi berlangsungnya White House Correspondents' Dinner yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Presiden AS Donald Trump, Sabtu waktu setempat.
Usai insiden tersebut, aparat penegak hukum langsung menangkap pelaku penembakan yang diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun yang berasal dari Torrance, California. Dalam profil media sosialnya, Allen menggambarkan dirinya sebagai insinyur mekanik dan ilmuwan komputer, serta pengembang game independen berdasarkan pengalaman yang ia miliki. Allen juga bekerja sebagai guru paruh waktu di Lembaga Bimbingan Belajar Situ Education dan sempat menerima penghargaan Teacher of the Month pada Desember 2024. Allen diketahui merupakan lulusan California Institute of Technology pada 2017 dengan gelar sarjana teknik mesin. Ia juga meraih gelar Magister Ilmu Komputer dari California State University Dominguez Hills pada 2025. Saat ini motif penembakan masih didalami oleh aparat. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Cole Thomas Allen di Torrance, California. Penyelidikan awal menyebut pelaku diduga merupakan tamu hotel saat acara berlangsung. Dinas Secret Service menyatakan pelaku membawa senjata jenis shotgun dan sempat melepaskan tembakan ke arah personal pengamanan sebelum akhirnya ia ditangkap di lokasi kejadian. Ya pemirsa, sebelum insiden penembakan di jamuan makan malam Gedung Putih, sejumlah demonstran berunjuk rasa di lobi Hotel Hilton Washington, tempat jamuan makan malam berlangsung. Pengunjuk rasa kelompok Kode Pink menyuarakan anti perang dan genosida. Kelompok Kode Pink memprotes pembunuhan jurnalis serta warga sipil oleh militer Israel. And we were there with the picture of Amal Khalil showing Wolf Blitzer, the picture. He said, I don't know who that is. We said, you should know who it is. Speaker has got there. Bahkan mereka diabaikan saat mereka mencoba mengkonfrontir sejumlah jurnalis, koresponden Gedung Putih, terkait kolega mereka sesama jurnalis yang dibunuh di Gaza dan Lebanon. Aparat keamanan pun mengamankan kelompok Kode Pink keluar dari lobi hotel. The Lebanese journalist just murdered by the Israelis. And we were there with the picture. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kunjungan dua utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan. Trump tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Islamabad, Pakistan. Trump sebelumnya berencana mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan upaya negosiasi dengan pihak Iran. Trump menilai durasi perjalanan yang sangat jauh tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan di meja perundingan. Ia menegaskan tidak ingin para utusannya membuang waktu untuk pembicaraan yang dianggap tidak produktif. Trump juga memastikan posisi diplomatik Amerika Serikat saat ini sangat kuat. Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan mengejar pihak Iran dan lebih memilih menunggu langkah Teheran. Deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days. Have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakhiri kunjungannya ke Islamabad, Pakistan dan melanjutkan lawatannya ke Oman dan Rusia. Di Islamabad, Araghchi bertemu Kepala Militer Pakistan Asim Munir yang menjadi mediator kunci. Kemudian Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menlu Pakistan Ishaq Dar. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang bocah di Gaza merekam dirinya sendiri viral di media sosial. Bocah laki-laki ini keheranan melihat sebuah rudal. Ekspresi lucu dan polos
Bocah laki-laki Gaza ini saat heran baru melihat besarnya ukuran rudal viral di media sosial. Kepolosan bocah laki-laki ini saat melihat pecahan rudal yang sudah tidak aktif di Gaza, Palestina menyentuh hati banyak orang di media sosial. Selain lucu dan naif, rekaman ini juga menunjukkan sisi pahitnya hidup di Gaza, di mana anak-anak Gaza dikelilingi bahaya meski berada di lingkungan dekat rumah tinggalnya. Sementara itu, pemirsa, Israel kembali menyerang Lebanon. Sasaran serangan rudal Israel kali ini adalah permukiman warga di Safat al-Batik di Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan geger setelah mendapat serangan udara dari tentara Israel. Terlebih karena mereka masih dalam masa gencatan senjata. Pelanggaran atas gencatan senjata yang dilakukan Israel ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Israel. Akibat serangan Israel, sebuah bangunan hancur dan kobaran api dengan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi terlihat di langit Lebanon. Warga sekitar pun berlarian berusaha menyelamatkan diri. Stok minyak goreng subsidi di sejumlah pasar tradisional di sejumlah daerah mulai menipis. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap lonjakan harga minyak kita di pasaran dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam 2 bulan terakhir. Melonjaknya harga minyak goreng terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti di Pasar Keranggan, Gowongan, Kota Yogyakarta, tak hanya terjadi kenaikan harga, namun stok minyak goreng semakin menipis. Semula harga jual minyak goreng subsidi minyak kita seharga Rp18.000 per liter, kini menjadi Rp22.000 per liternya. Kenaikan harga dan kelangkaan minyak kita terjadi setelah Idul Fitri 2026. Berapa ya? 18 kan 22 per liter. Kapan kenaikan? Bulan-bulan ini ya. Bulan-bulan ini? Iya. Setelah lebaran kan? Iya, setelah lebaran. Kalau untuk stoknya? Stoknya tinggal dikit, nggak ada stok. Susah nyarinya, langka. Selain itu, lebih dari 2 pekan di Pasar Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita masih kosong. Kini para pedagang beralih menjual minyak goreng dengan merek lain, namun harga jual lebih tinggi. Mulai dari Rp18.000 untuk kemasan 800 ml hingga Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah putuskan minyak kita tidak lagi jadi satu-satunya merek yang digunakan dalam paket program bantuan pangan. Kini Perum Bulog diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama. Kan gitu pertanyaannya, kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan, 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter. Pakai minyak itu. Nah, sekarang kita berubah, bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama, tentu kita akan minta kepada produsen sehingga minyak kita tidak terganggu di pasarnya. Dengan begitu diharapkan ketersediaan minyak goreng subsidi minyak kita di pasaran tetap terjaga dan harganya pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum tata negara sekaligus Menko Polhukam 2014-2019 Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani terkait menggulingkan pemerintah bukanlah tindakan makar. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan. Pakar Hukum Tata Negara yang juga Menko Polhukam 2014-2019 Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar karena tidak memenuhi unsur makar.
Mahfud menyinggung pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful Mujani. Menurut Mahfud, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan karena delik yang diatur pada pasal 246 KUHP harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah jadi kalau gitu di mana dong makarnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang ngaku pemerintah. PRRI ada pimpinannya. Aceh Merdeka ada pimpinannya. Nah itu makar. Lalu apa? Pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata dengan cara kekerasan. Saiful mengaruhkan kekerasan apa? Gitu. Mahfud juga merespon pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta pernyataan Saiful Mujani diuji di pengadilan. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan karena alat bukti tidak cukup. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan aparat kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Menurut Mahfud, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum, kendatipun laporan tidak bisa ditolak. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, diduga mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dalam ceramahnya saat menghadiri acara Halal Bihalal. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara dan menilai Saiful Mujani tidak paham demokrasi. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi,
kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri Halal Bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Makanan khas Minang dikenal dengan hidangan yang memiliki cita rasa rempah yang menggugah selera. Kuliner yang kaya akan rempah tersebut menjadi menu favorit masyarakat. Ya, libur akhir pekan banyak pengunjung yang berburu kuliner di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Di Festival Kuliner Minangkabau, para pengunjung dapat menikmati kekayaan rasa, aroma rempah, dan kehangatan budaya dalam setiap hidangan Minang. Salah satu kuliner Minang yang menjadi primadona yakni soto Padang, hingga aneka lauk pauk dan minuman manis yang menyegarkan. Semua hidangan yang dijajakan dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Dan untuk mengetahui keseruan di sana, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Blok M, Jakarta Selatan. Selamat sore Dilami, seperti apa keseruan di sana dan ada makanan apa saja di sana? Halo, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Blok M memang selalu ada saja Reni. Nah, sekarang saya lagi ada di lobi Berlian, Blok M Square. Saya melihat ini banyak sekali ya food festival, terutama makanan dari Minangkabau. Ada sate Padang, kemudian juga ada sate Padang Reni, kemudian ada nasi kapau dan ada jajanan khas Minangkabau lainnya. Di sini juga harganya variatif dari Rp30.000 hingga Rp100.000 juga ada, tergantung pilihannya. Nah, kalau di belakang saya ini ada sate Padang ya. Nah, ini bumbunya juga sangat lokal sekali, Reni dan juga pemirsa, karena memang seperti khasnya sate Padang yang berasal dari Sumatera Barat, memiliki bumbu yang sangatlah banyak rempahnya ya. Nah, kalau untuk harga coba kita tanya dengan penjualnya. Halo Ibu, Ibu mau tanya dong, ini harga satu porsi ini berapa Bu? 35 seporsi. 35.000 satu porsi, dapat berapa sate Padang nih Bu? 7, berarti dari sapi langsung ya. Oke, kemudian dapat lontong juga ya. Boleh minjem Ibu sebentar. Nah, Reni, kalau untuk satu porsi Padang ini harganya 35.000 ya. Ada 6 sate Padang. Tadi saya sudah mencoba juga dan ini enak sekali. Tinggal pakai kuahnya aja nih Reni. Kita coba berkeliling lagi ya ke area lain. Ibu terima kasih banyak. Oke Reni, kita berkeliling ke area lain ya. Kemudian di belakang saya ini juga ada martabak. Tetapi ini bukan martabak dari Padang ya. Jadi selain dari masakan Padang sendiri, di sini juga ada makanan-makanan lainnya. Kalau ini martabak Mesir, masakan legendaris nih. Kemudian ya di sini ada soto payakum buah juga nih Reni ya. Kalau dilihat tentu bumbunya sangat lokal di sini karena memang seperti khasnya kalau Padang ini tentu harus enak-enak gitu ya. Kemudian terakhir ada nasi kapau juga yang banyak sekali variasinya. Nah, kalau untuk Festival Minangkabau ini dibuka hingga hari ini, sehingga kalau Reni dan pemirsa belum coba ke Blok M, boleh langsung ke sini karena banyak sekali masakan khas Minangkabau lainnya. Kembali ke studio Reni. Baik, Dilami, terima kasih atas laporan Anda dari Blok M, Jakarta Selatan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, MNC Peduli menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Mumtaz di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dukungan MNC Peduli ini diharapkan dapat membantu para santri dan masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan ibadah.
Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, bersama pengurus pesantren Alam Mumtaz dan santri melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di kawasan pesantren Alam Mumtaz, Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain peletakan batu pertama, MNC Peduli juga menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas ibadah yang akan dimanfaatkan oleh para santri serta masyarakat sekitar. Kami berharap pesantren Alam Mumtaz ini akan menjadi pusat ibadah untuk pembangunan keagamaan di wilayah di sini ya, Tanjolaya ini, dan tidak hanya di sini tapi juga ke sekitarnya. Pesantren ini menjadi pesantren yang bisa menjadi panutan untuk bidang keagamaan dan juga bisa menciptakan atau menelurkan santri yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Aksi sosial ini menegaskan komitmen MNC Peduli dalam mendukung kegiatan pendidikan keagamaan di pesantren Alam Mumtaz yang menerapkan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri melalui berbagai kegiatan produktif seperti bercocok tanam dan budidaya ikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Haji Syafril Nasution, sekaligus beliau hadir pada hari ini yang memberikan donasi sumbangan awal. Kami yakin ini sumbangan awal dan ini akan memberikan motivasi kepada para pengurus, para donatur yang lain untuk ikut juga bersama-sama. Melalui program ini, MNC Peduli berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat serta mendukung terciptanya generasi yang mandiri dan produktif. Dari Bogor, Jawa Barat, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat beribadah di area Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi memperlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seluruh jemaah haji diwajibkan memiliki dokumen resmi, termasuk visa haji dan tasrih atau izin resmi beribadah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan tanpa dokumen tersebut, jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Petugas keamanan dan otoritas tempat terus memastikan seluruh aktivitas berjalan dengan tertib. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Adapun larangan-larangan itu misalnya antara lain live streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Sebagai langkah mitigasi mencegah gangguan kesehatan jemaah calon haji di Tanah Suci, negara menyiagakan sejumlah klinik satelit di setiap sektor penginapan sebagai garis pertahanan medis pertama bagi jemaah calon haji. Layanan kesehatan kini dihadirkan lebih dekat hingga ke area penginapan jemaah calon haji di Mekah, Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi kelelahan fisik pasca perjalanan panjang. Sebanyak 40 klinik satelit beroperasi di 10 sektor. Fasilitas ini menjadi ujung tombak pertolongan pertama sekaligus penyaringan awal. Jika kondisi jemaah calon haji membutuhkan penanganan medis lanjutan, barulah mereka dirujuk ke klinik kesehatan haji Indonesia atau rumah sakit Arab Saudi. Klinik itu salah satu syaratnya ya ada fasilitas yang mendukung. Biasanya yang dijadikan kantor hotel itu adalah hotel yang terbesar di wilayahnya gitu, terbesar dan cukup lengkap lah fasilitasnya.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kedatangan calon jemaah haji 2026, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Nur Wijaya Kesuma di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Mas Ike. Seperti apa persiapan dalam menyambut kedatangan jemaah di Mekah, Mas Ike? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Reni. Selamat siang menjelang sore kalau di waktu Arab Saudi. Ya, Ren, untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia yang akan tiba di Mekah, 177 hotel yang tersebar di 10 sektor daerah kerja Makkah telah disiapkan. Selain 177 sektor hotel tersebut, juga telah disiapkan 5 hotel cadangan, yang mana ini menjadi syarat dari Kementerian Haji Arab Saudi. Setiap kamarnya, nanti jemaah akan menempati setiap kamar itu akan diisi 3 sampai 4 orang jamaah yang akan menempati, dan dengan fasilitas yang cukup lengkap sekali ya Reni ya dan pemirsa, bahwa di dalamnya sudah tersedia ada kamar mandi di dalam, kemudian ada lemari pakaian, juga disiapkan untuk jamaah, masing-masing jamaah akan mendapatkan air mineral itu sebanyak 1 liter per hari per jamaah. Jadi masing-masing fasilitas itu akan diterima oleh jamaah Indonesia yang akan memasuki kota Makkah nantinya. Selain itu juga disediakan fasilitas lainnya seperti ruang makan yang cukup besar, yang cukup luas, dan juga tersedia mesin cuci bagi jamaah yang ingin ya cukup waktu yang cukup lama sehingga membutuhkan waktu harus mencuci dan jemur pakaian, juga telah disiapkan. Juga ada selain jamaah juga akan bagi yang sakit, ada klinik satelit. Ini yang menjadi poin utama yang akan disiapkan oleh petugas haji, oleh Kementerian di daerah. Ini terdapat di setiap sektor ada beberapa, dan biasanya akan parti yang besar, yang jumlahnya total untuk 40 sektor. Ada untuk 10 sektor itu ada terdiri dari 4 klinik satelit yang standby, yang selalu siaga 24 jam. Menerima seluruh Indonesia. Klinik satelit ini untuk memudahkan langsung dibawa ke klinik di Indonesia, tapi bisa ditangani. Kalau memang tidak bisa ditangani di klinik satelit karena juga ada ruang perawatannya, maka akan dibawa ke klinik kesehatan haji Indonesia. Kesehatan haji merekomendasikan harus rawat inap di rumah sakit, maka akan dibawa ke rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, Reni, persiapan yang juga telah dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi untuk di daerah kerja Makkah juga telah melakukan konsolidasi dan dengan menyiapkan 172 bus salawat yang akan beroperasi mengelilingi hotel-hotel tempat jamaah menginap. Dan di sana halte busnya itu rata-rata berjarak 100 meter dari penginapan jamaah Indonesia itu. Dan halte yang baik, terdekat. terima kasih Mas Eki atas laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, waspadalah jika ada seseorang yang menawarkan berangkat haji lebih cepat dengan membayar sejumlah uang. Pasangan lansia di Lumajang, Jawa Timur tertipu puluhan juta rupiah oleh petugas Kementerian Haji dan Umroh Gadungan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pasangan lansia asal Lumajang, Jawa Timur ini tertipu puluhan juta rupiah. Awalnya,
Ia didatangi seseorang yang mengaku sebagai petugas Kementerian Haji dan Umroh dengan memberi iming-iming berangkat haji lebih awal. Sebelumnya, Suminten dan Suari dijadwalkan berangkat pada tahun 2038. Namun, petugas Kemenhaj Gadungan menjanjikan korban berangkat tahun 2027 asalkan membayar 81 juta rupiah. Singkat cerita, korban yang sudah membayar uang tersebut curiga setelah diselidiki ternyata korban kena tipu. Saya dapat informasi bahwa warga saya ini ada indikasi tertipu, maka saya datangi rumah beliau dan saya tanyakan apakah beliau ini punya inisiatif untuk melaporkan. Ternyata beliau itu punya inisiatif untuk melaporkan asalkan ada yang mendampingi, karena beliau ini orang desa, orang yang tidak pernah keluar kemana-mana, orang yang lugu, orang yang awam, jadi semuanya itu serba takut. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan proses keberangkatan calon jemaah haji memiliki sistem antrian resmi sesuai nomor porsi haji, sehingga janji percepatan keberangkatan di luar prosedur patut dicurigai sebagai modus penipuan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.